Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Engkau, Bapakku. Amin. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Haleluya. Tuhan Yesus jaga pelihara hidupku. Amin. Haleluya. Tiada kasih yang sempurna seperti Engkau Yesus. Haleluya. Yang memberikan nyawanya untuk tebus dosaku. Amin. Haleluya. Dulu aku menjadi hambanya dosa, sekarang ku menjadi hamba kebenaran. Amin. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Engkau, Bapakku. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Tuhan Yesus jaga peliharaku. Amin. Haleluya. Ku bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Buat cinta kasih rahmat-Mu yang sangat besar. Haleluya. Sekarang aku menjadi hamba-Mu untuk-Mu Tuhan. Kini aku mau selalu setia dan taat. Amin. Haleluya. Tiada juru selamat selain Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau Tuhan Yesus juru selamatku. Amin. Haleluya. Aku mau cinta dan setia dan mau taat. Haleluya. Sampai aku masuk hidup di surga selamanya. Amin. Haleluya. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat seperti Engkau, Bapakku Yesus. Haleluya. Oh, betapa girang senang hidupku sekarang. Haleluya. Tuhan jaga pelihara hidupku. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku ini, ya Tuhan Yesus, menjadi kerinduan aku hamba-Mu untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Haleluya. Sampai ku berjumpa dengan Engkau Yesus, Bapakku, Tuhanku, masuk hidup di surga selamanya. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan Yesus, Bapakku, juru selamatku. Haleluya. Aku mau cinta, setia dan taat sampai aku berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya.
hidup di surga kekal selamanya. Haleluya, sekian tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Pakailah hidupku ini ya Tuhan, bentuklah hidupku Yesus untuk menjadi serupa dengan Engkau, untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Haleluya. Ampunilah semua dosa-dosaku Tuhan, sucikanlah hidupku Tuhan. Haleluya. Baharuilah batinku dengan firman-Mu, sampai aku berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam Yohanes 15 ayat 13, 14, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Amin. Aku mau setia dan taat kepada Engkau Bapa. Tiada sobat yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada juru selamat selain Engkau Tuhan Yesus. Marilah semua saudaraku setia dan cinta Yesus, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Haleluya. Kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, semua punya mula Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Haleluya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami, Juru Selamatku. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih selalu kepada Engkau Bapa. Haleluya. Dan selalu aku mau memuji nama-Mu yang agung, kudus dan mulia, dari kekal sampai kekal selamanya. Amin. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Amin. Aku mau setia, cinta dan taat. Pimpinlah hidupku ya Roh
Kudus, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga selamanya. Amin, haleluya. Firman Bapa, aku mau baca firman-Mu. Sucikan hati kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan hidupku Bapa, supaya hidupku dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Ampunilah semua dosa-dosaku, sucikanlah hidupku bersama Engkau Yesus, sampai aku masuk di surga selamanya. Haleluya. Sampai aku masuk di surga bersama Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicinta, dikasih, dan dipelihara di dalam pemeliharaan yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus. Saya selalu merasakan hadirat Tuhan, hadir selalu dalam kehidupan saya, bersama keluarga, bersama Bapak, Ibu, Saudara semua. Selalu kita harus merasakan hadirat Tuhan, alami selalu berjumpa dengan Tuhan. Karena alami perjumpaan dengan Tuhan, ada kerajaan Allah, ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita oleh Roh Kudus. Sebagai bukti kalau kita ada Roh Kudus dipimpin, dan mari kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Makin hari kita mau cinta Tuhan. Komitmen kita sampai langkah kita terakhir, sampai kita rapture, minta sama Tuhan. Saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan kau izinkan kami bersama keluarga, bersama Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya cintai, bersama orang kudus-kudusnya Tuhan, kita rapture, diangkat sama Tuhan. Ini menjadi kerinduan kita. Karena dunia bukan tempat kita. Dunia ini kita sementara hanya tempat untuk transit. Tapi tempat rumah kita yang kekal di surga, kekal selama-lamanya, yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Di malam yang indah ini selalu kita, sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus Kristus, diisi dengan firman Tuhan. Jadikan bejana Tuhan hati kita sebagai bejana, sebagai meja roti, meja hati yang diisi dengan roti firman Tuhan. Sebagai hidup kita melangkah bukan menurut kehendak daging kita, tapi kita melangkah menurut apa yang menjadi rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Saya membaca kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Supaya kita selesai satu pasal ini, ya, kemarin kita baca kitab Kolose dari ayat 1 sampai 4 dan berikutnya 5 sampai 17 dan hari ini 18 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakit hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja, dan untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan Tuhan itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati Tuhan. Terus kita mau setia kepada Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang malam. Jadikan firman Allah sebagai roti yang hidup, makanan rohani, untuk membangun karakter kita, membentuk sifat kita, supaya kehidupan kita yang selalu diperhadapkan dengan pergumulan terhadap daging ini, diproses sama Tuhan, supaya proses demi proses daging kita mati, dan hidupku untuk Kristus, untuk kemuliaan Tuhan.
Ada 3 hal yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama, jadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan kita. Selalu saya katakan tahun 2022 ini angka 6, 2022 kalau dijumlahkan 2 tambah 0 tambah 2 tambah 2, 6 angka kedagingan manusia. Karena manusia tidak ingat sama Tuhan. Manusia saat ini menjelang kedatangan Tuhan banyak hanya berpikir daging, daging, daging. Banyak berpikir manusia, manusia. Seperti contoh peristiwa Ukraina perang dengan Rusia. Rusia terus menyerang. Karena apa? Kebutuhan daging. Kebutuhan egois. Rusia takut mungkin segala macam. Yang penting di sini adalah mari kita mendapatkan hikmahnya dari perang antara Rusia dan Ukraina ini. Supaya kita jelas, kita bisa melihat. Karena manusia ini semua pada umumnya hanya memikirkan tentang kedagingan. Oleh itu mari kita melalui firman Tuhan malam hari ini, kita fokus yang pertama kepada Kristus sebagai sumber dalam kehidupan kita. Sentralnya hidup kita. Dan yang kedua, saya mau bicara tentang keluarga. Dan yang ketiga, saya mau bicara tentang hamba-hamba bagi karyawan, bagi saudara-saudara bekerja di sini. Jadikan Yesus yang pertama adalah sentral dalam hidup kita. Kalau jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, maka yang kedua keluarga. Keluarga itu ada suami, ada istri, ada anak-anak. Juga tiga bicara tentang Allah Tritunggal. Bicara tentang keesaan dari Tuhan Yesus Kristus. Ya ada suami, ada istri, ada anak. Dan bagi mereka yang hanya suami tidak punya anak, artinya hubungan antara gereja Tuhan dan Kristus sebagai kepala gereja. Mari kita semua sama-sama komit. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Maka suami mencintai istri, istri menghormati suami, dan suami anak juga punya hubungan yang harmonis. Suami anak harus betul, suami istri dan anak orang tua kepada anak juga ada aturan main. Coba kita pelajari satu persatu. Istri sebagai gereja Tuhan harus hormat kepada suami seperti kepada Kristus. Gereja Tuhan seperti kepada Kristus. Demikian juga istri tunduk atau hormat kepada suami. Itu sama seperti halnya gereja Tuhan tunduk hormat kepada Kristus sebagai kepala gereja. Intinya, kalau kita jadikan Yesus sebagai sentral, maka istri hormat kepada suami seperti istri itu menghormati kepada Tuhan. Ini perintah Tuhan. Demikian juga berikutnya. Suami-suami mencintai istri. Tidak boleh sewenang-wenang main pukul, main kasar, main seenak, minta ampun sama Tuhan. Karena ibarat seperti Tuhan Yesus mencintai kita sebagai gereja Tuhan. Demikian suami-suami, kasihlah istri. Karena istri diciptakan Tuhan sebagai penolong dalam kehidupan keluarga. Jadi jangan sewenang-wenang, hai suami-suami. Jangan seenaknya, kasihlah istri seperti kepada Kristus. Seperti suami mencintai diri sendiri, mencintai kehidupannya, sama juga seperti firman Tuhan. Hendaklah para suami mencintai istri dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, seperti kepada Kristus. Demikian anak-anak juga. Anak-anak harus hormat kepada orang tua. Jangan berani sama orang tua. Mohon maaf, kurang ajar sama orang tua. Tidak boleh, ayah anak-anakku. Seperti firman Tuhan katakan, mari anak-anakku semua, hormatilah orang tuamu. Cintailah selagi ada kehidupan. Akhirnya salah nanti anak itu kalau dari selagi hidupnya tidak pernah menghormati, tidak pernah mencintai orang tuanya. Tapi orang tuanya nanti kalau dipanggil sama Tuhan, nyesal. Dan penyesalan itu percuma. Selagi hidup, hormati dan kasihlah orang tua. Anak-anak hormat, taat, mengasihi, dan seperti kepada Kristus. Jadi jelas keluarga ini, kalau istri menghormati suami, tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Sama juga, suami mencintai istri seperti mencintai Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Orang tua juga tidak boleh nyakiti anak-anak. Kalau orang tua ada selingkuh, terjadi perjinan, itu yang sakit anak-anak. Kata firman Tuhan, jangan nyakiti anak-anak seperti kepada Tuhan. Jangan pernah nyakiti Tuhan. Seperti dalam Efesus pasal 4 ayat 30, jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi orang tua juga perhatikan, harus sayang pada anak. Jadi intinya kalau sentralnya kepada Tuhan Yesus, jangan saling nyakiti. Suami, istri, suami, anak, anak juga terhadap orang tua. Jangan pernah nyakiti. Tapi semuanya sentralnya Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Dan yang ketiga, bicara hamba-hamba. Dalam ayat yang kelima, hai hamba-hamba,
Taatilah Tuhanmu di dalam dunia ini, di dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi kalau sentralnya Tuhan Yesus, kalau sebagai karyawan, sebagai hamba bekerja, sebagai anak buah punya majikan, hormati majikannya seperti kepada Kristus. Jadi intinya, jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Kalau Yesus sebagai sentral, kita cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, maka kita harus hormat, taat kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan hari ini, yaitu istri menghormati suami, suami mencintai istri, dan anak-anak menghormati orang tua, dan orang tua jangan nyakiti anak-anak. Dan berikutnya para karyawan, para buruh atau siapapun, hormati majikan. Ini seperti kepada Kristus, sentralnya Tuhan Yesus. Kalau semua kita taat kepada firman Tuhan, dunia ini penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, dan kerajaan Allah hadir. Kalau kerajaan Allah hadir, di situ ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita Roh Kudus, dan berkat Tuhan akan dinyatakan. Oleh karena itu mari kita makin hari menjelang kedatangan Tuhan. Tuhan sedang mencari anak-anak Tuhan yang taat, anak Tuhan yang cinta, anak Tuhan yang setia. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Sebab tidak ada sobat yang lain, hanya seperti Yesus. Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Tiada sobat yang seperti Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiada sobat seperti Engkau, Bapakku Yesus. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus, sampai hidupku yang terakhir. Ku rindu selalu berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus. Haleluya. Jadikan hamba selalu setia, cinta dan taat. Haleluya. Untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai aku berjumpa dengan Yesus selamanya. Haleluya. Sampai ku hidup di surga dengan Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan jadikan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita. Dan Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.